PDIP gagal mengumumkan calon presiden 2024. Ketua Umum PDIP Megawati berdalih jika urusan pencapresan hak pribadi dirinya selaku ketua partai dan sekaligus pemegang prerogatif pencapresan. Bisa dipahami jika kekuatan politik Megawati sangat powerful di internal PDIP. Megawati sepenuhnya memegang kendali semua aspek politik, kebijakan strategis, dan juga keputusan politik penting lainnya. Wajar saja ketika Megawati tidak mengumumkan Capres 2024. Tidak ada satupun kader dan pengurus partai yang interupsi atau berani mengomentari langsung isi pidato sang ketua umum. Di hadapan kader dan tamu undangan, Megawati menyampaikan pidato dengan berbagai isu politik strategis dan isu internal partai. Mencermati berbagai lontaran pidato, terlihat sekali Megawati menyampaikan tidak ada sinyal sama sekali jika di hari ulang tahun PDIP akan dicetuskan atau diumumkan calon presiden terpilih untuk Pilpres 2024. Bahkan Megawati menampakkan mimiknya ketidaksukaannya jika harla PDIP dikaitkan dengan kegiatan pengumuman nama Capres. Megawati membeberkan ke publik dan ratusan wartawan yang hadir secara tegas memberikan pengarahan bahwa acara harla untuk kader dan acara internal partai. Megawati menyindir habis yang ditujukan Jokowi selaku tamu istimewa di harla PDIP. Tidak ragu dan minder, Megawati memberikan warning bagi kader partai dengan nada dan intonasi menohok. Megawati sesumber jika posisi Jokowi sebagai presiden selama 2 periode adalah perjuangan partai PDIP. Partai PDIP menurut Megawati yang memberikan kesempatan bagi Jokowi berkarir di jabatan politik dari wali kota, gubernur hingga jabatan prestisius sebagai presiden 2 periode. Megawati berpesan jika Jokowi menjadi presiden karena PDIP. Jika kita analisa bahasa kata dan kalimat yang disampaikan Ketum PDIP Megawati ke Jokowi, bisa digambarkan bahwa Megawati saat ini secara politik adalah tuannya Jokowi. Lebih dari itu, Megawati ingin menyampaikan pesan bahwa Jokowi menjadi presiden adalah jabatan yang diperjuangkan oleh partai, bukan individu. Pesan yang disampaikan bahwa Jokowi masih petugas partai dan tentunya harus tunduk dan patuh aturan serta perintah partai. Pidato Megawati sangat jelas jika Megawati menginginkan kader dan pengurus partai wajib dan mutlak mengikuti aturan dan ketetapan partai. Megawati menekankan bahwa PDIP sebagai partai ideologis wajib dalam satu perintah dan satu komando dalam urusan apapun, apalagi masuk ranah penting seperti pencapresan presiden dan wakilnya. Jokowi disinyalir oleh Megawati sudah mulai mencoba melakukan dansa politik, memainkan peran ganda baik selaku petugas partai di PDIP dan juga mencoba debut karir politik sebagai kingmaker. Gejala ambigu politik Jokowi tercium oleh Ketum Partai Megawati sebagai rencana kudeta politik secara halus. Megawati berdalih jika Jokowi masih kader dan pengurus partai dan menjabat presiden sampai Oktober 2024, artinya harusnya loyalitas dan dedikasi seorang Jokowi wajib ada dalam wilayah kepartaian PDIP. Sementara Jokowi akan merampungkan jabatannya efektif tinggal 12 bulan. Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Artinya, kekuatan dan kekuasaan politik sebagai presiden akan habis bertepatan dengan dilakukan proses Pilpres 2024. Jokowi sudah habis dan kehilangan legitimasi politik dan digeser oleh calon pemenang Pilpres 2024. Dengan waktu terbatas, Jokowi sepertinya sudah ancang-ancang mempersiapkan infrastruktur politik dan jejaringnya untuk menahan atau setidaknya mengambil bagian kekuasaan dan pengaruhnya di rezim berikutnya hasil pemilu 2024. Wajar jika saat ini Jokowi sudah berani melakukan kegiatan politik sederhana, membentuk jejaring politik dan sosial atau bahkan membangun kekuatan bisnis untuk menopang karir politik berikutnya. Jokowi mempunyai segudang B kepentingan politik dan ekonomi dalam jangka pendek dan panjang.
Jangka pendek, Jokowi harus menyiapkan infrastruktur atau bangunan politik. Jokowi harus menjadikan dirinya sebagai pemimpin atau sentral kekuatan baru, raja kecil di luar dirinya sebagai presiden. Bangunan politik sudah sangat mencolok sekali jika melihat gerakan-gerakan politik yang sudah tertata dan berjalan masif. Jokowi masih mempunyai barisan loyalis pendukungnya seperti barisan relawan Jokowi, seperti Projo, Jarwo, Jokma, dan relawan lainnya. Bukannya relawan tersebut dibubarkan, justru dibina dan diperbesar gerakannya dalam konstelasi politik nasional. Relawan Jokowi berhasil mengambil isu politik nasional seperti penjaringan nama capres. Jokowi juga telah melakukan aktivasi pergerakan politik yang semakin cerdas dan memukau lawan. Gelaran para relawan Jokowi di GKB 26 November 2022 menjadi tontonan terbesar gerakan para relawan Jokowi. Lebih dari 150.000 orang hadir untuk melakukan reuni akbar dan sekaligus mendengarkan arahan politik dari Jokowi langsung. Sontak saja jika acara di GBK tersebut menjadi geger dan trending topik nasional, menggambarkan kekuatan politik Jokowi di panggung nasional dan juga menjadi bargaining politik Jokowi untuk partai penopangnya dan juga sebagai show force politik untuk perimbangan bargaining posisi di kontes politik nasional. Dua hal yang mungkin menjadi kecurigaan besar bagi Megawati adalah Jokowi akan memposisikan sebagai kingmaker terhadap capres tertentu atau Jokowi akan membangun kekuatan politik organik dengan menuntun relawannya untuk disiapkan menjadi partai politik dalam waktu dekat. Megawati juga melihat ancaman politik jangka panjang jika Jokowi pelan namun pasti akan membangun trah atau dinasti politik baru. Kecurigaan ini mendasar bahwa Jokowi sudah menanamkan anak dan menantunya terjun di politik praktis sebagai wali kota Solo, Raka Buming Raka, dan menantunya sebagai wali kota Medan, Bobi Nasution. Megawati patut mencurigai gerak-gerik Jokowi yang cukup internal, melakukan komunikasi politik dan juga berkegiatan bersama dalam satu proyek pemerintahan, khususnya proyek-proyek infrastruktur berskala besar di Provinsi Jawa Tengah, di mana Ganjar sebagai penguasa wilayah tersebut. Jangan-jangan Jokowi berjalan sendirian dengan menikung PDIP dan Megawati, melakukan dukungan dan pengkatrolan politik ke Ganjar Pranowo untuk di-endorse menjadi calon presiden 2024. Megawati tentunya sudah mendapatkan informasi jika dalam kabinetnya terdapat 3 menteri yang berstatus sebagai elit politik partai dan ketiga elit partai tersebut sudah membentuk wadah politik berupa koalisi partai bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Parahnya juga jika KIB sudah dicurigai sebagai skoci alternatif bagi pencapresan Ganjar Pranowo jika didepak atau dipecat dari PDIP. Patut dipertanyakan Megawati juga, setiap kegiatan konsolidasi dan pertemuan penting dari KIB, Jokowi tampak hadir bersamaan dengan ketiga elit partai. Jokowi juga melibatkan diri relawannya, terutama Projo, yang selalu hadir bersamaan kehadirannya Jokowi di acara KIB. Megawati juga semakin berang karena Jokowi berhasil membangun teknokrasi dan koneksitas dengan para pengusaha di dalam komposisi kementerian atau kabinet kerjanya yang dibangun. Banyak pengusaha kakap dan masuk dalam jajaran kabinet, dan Megawati juga kemungkinan mengendus terjadi korporasi politik yang mengarah ke karter politik dan menjadi bagian loyalis pendukung Jokowi. Barisan pengusaha yang masuk kabinet Jokowi seperti Luhut Binsar Panjaitan, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir. Megawati seperti merasakan ancaman besar dari gerbong konsorsium di tubuh kabinet Jokowi yang akan siap kapan saja menjadi gerbong loyal Jokowi. Tidak hanya Jokowi yang mendapatkan damprat atau semprot dari ketum PDIP, Megawati. Nampak sekali jika Ganjar Pranowo sebagai salah satu kader PDIP tidak luput dari perhatian Megawati. Secara lantang, PDIP memberikan peringatan keras bagi kader untuk loyal dan totalitas tunduk aturan dan perintah partai. Megawati bahkan menyerukan bagi kadernya yang tidak setuju dengan partai dan sudah mulai melakukan pembangkangan dipersilakan keluar dari PDIP. Jika dicermati bahwa salah satu kader yang menjadi sasaran pernyataan Megawati adalah Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah ini sedang naik daun dan viral sebagai calon presiden 2024.
Selalu menjadi langganan lembaga survei politik yang menempatkan dirinya sebagai capres terkuat dengan elektabilitas tertinggi dibanding tokoh nasional seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan. Di internal PDIP, Ganjar Pranowo menempati urutan pertama sebagai kader yang mempunyai kesukaan dan elektabilitas tertinggi, mengalahkan Puan Maharani dan calon lainnya. Sudah menjadi ketetapan baku jika urusan pencapresan menjadi ranah politik tertinggi Ketua Megawati. Disinilah muncul politik-politik yang meresahkan di internal kader dan pengurusan PDIP. Terjadi polemik politik berkaitan isu dan peluang Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Berkaitan isu pencapresan Ganjar sebagai presiden, Megawati sudah berpesan tegas bahwa tidak boleh satupun kader dan pengurus partai dukung-mendukung, mencalonkan, ataupun hanya sekedar membicarakan isu pencapresan. Haram hukumnya untuk berbincang-bincang calon presiden. Disinilah Ganjar Pranowo terjepit secara politik, terganjal oleh aturan dan ketentuan partainya sendiri. Isu pencapresan Ganjar Pranowo justru moncer di luar partainya sendiri. Hal ini yang menjadi salah satu kemarahan Megawati yang mengatakan dalam sesi pidatonya, jika banyak partai di luar PDIP justru berburu calon presiden dari kader partai PDIP. Isi pidato tersebut menandakan jika Megawati sudah mencium dan melihat kenyataan secara langsung jika Ganjar Pranowo mendapatkan sinyal tiket pencapresan dan sekoci dari partai di luar PDIP. Dua beban berat yang harus ditanggung oleh Ganjar Pranowo, yakni konflik pencapresan dirinya di internal partainya dan permasalahan kepartaiannya jika dirinya diusung partai lain sebagai capres 2024. Tentunya dua masalah tersebut menjadi sinyal kuat jika Megawati akan selalu sinis, melontarkan cibiran, selalu melontarkan kritik pedas dan keras, baik secara langsung atau sindiran. Megawati tidak segan juga menanyakan masalah kinerja dirinya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Mulai dari penanganan banjir rob dan juga bencana banjir tanggul jebol akibat cuaca ekstrim yang menimpa ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Ganjar Pranowo juga harus menanggung beban mental dan politik bagi kader dan pengurus partai di daerah seperti FX Rudi. Ketua DPC PDIP Kota Solo ini terang-terangan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo 2024. Bahkan FX Rudi harus mempertanggungjawabkan dukungannya politik Ganjar dengan mendapatkan panggilan dan teguran atau sanksi keras dari DPP PDIP. Yang membuat pilu dan sesak, FX Rudi juga terkena semprot dari Megawati dalam acara Harlas PDIP. Dikatakan oleh Megawati jika FX Rudi dikenal sebagai kader yang sering membikin ulah dan persoalan di internal PDIP. Yang dimaksudkan Megawati jika FX Rudi yang telah mendukung Ganjar sebagai capres sebagai ulah dan masalah yang jelas melanggar dan menyalahi aturan partai. Di internal PDIP sebagai pejabat partai hanya FX Rudi yang getol dan bersemangat 45 memperjuangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024. FX Rudi terkena sanksi dan cibiran langsung dari Megawati adalah dianggap mekanisme partai dan bagian hukuman langsung partai bagi kader yang balelo masih dianggap wajar dan normatif. Begitu kira-kira. Penggalan artikel ini ditulis Heru Subagia yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul The Power of Megawati. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.